Halo guys, jadi di video ini kita akan mencoba membuat bentuk tower parametrik yang sedikit berbeda. Kalau di video sebelumnya kita membuat bentuk towernya itu seolah-olah dipelintir. Kalau di sini ada variasi antara ukuran dasar yang di bawah dan di atas. Itu ada pola bolong-bolongnya yang random ya. Dan di sini kita akan mencoba membuat kolom dan permukaannya yang melengkung. Oke teman-teman, kali ini kita akan mulai dengan cara yang berbeda. Kita klik dua kali di Grasshopper, type construct point. Teman-teman pilih yang ini, construct point. Lalu ini ada X, Y, Z. Kita membuat titik di sumbu Z beberapa ya. Teman-teman bisa dari sini, utility gene pool. Nah ini teman-teman klik dua kali dulu. Gene count-nya misalnya ada 5 titik, desimalnya 0, lalu misalnya maksimumnya dibikin 50 dulu. Lalu misalnya ini kita hubungkan, yang terjadi teman-teman, ini ada titik di 25, ini kalau kita atur kita bisa dari 0, kita atur per 10 ya, setiap 10 dulu misalnya ada 20. Nah ini akan menjadi landasan tower kita. Lalu kita bikin bentuk dasar rectangle. Nah, ini dari poin yang ada di sini. Ini teman-teman lihat dia udah kebikin rectangle-nya. Ada X-nya dari min 1 ke 1, Y-nya dari min 2 ke 2. Nah, kita untuk mendefinisikan X, Y-nya, kita klik dua kali, type domain, pilih yang ini, construct domain. Lalu teman-teman hubungkan ke sini, ini juga hubungkan ke Y size-nya. Lalu teman-teman klik number slider, misalnya 0 sampai 40. Nah, lalu teman-teman hubungkan, ini juga dihubungkan. Ini klik kanan, type expression-nya, teman-teman tulis minus X. Karena kita pengen domain N-nya di minus. Commit change, yang teman-teman lihat nanti dia akan kurang seperti ini teman-teman. Lalu ini juga di expression, lalu minus X. Commit change, teman-teman hubungkan semuanya. Nah, ini udah kebentuk teman-teman. Kita mau rectangle-nya seperti apa? Misalnya di 20, lalu misalnya ini di 15. Nah, ini ada radius-nya. Radius-nya kita bisa atur juga dari number slider. Type 0 sampai misalnya 10 ke radiusnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kita mainkan misalnya di 10. Nah, ini misalnya kurang tinggi ya. Kita klik dua kali lagi. Misalnya ini 100. Oke, kita kasih misalnya per 20. Oh, dia udah per 20, 40, 60 dan 80. Nah, lalu kita skalakan berbeda-beda. Caranya juga sama. Kita scale. Yang ini udah jadi semuanya. Ini kita hubungkan ke geometri. Lalu senternya ini adalah titik-titik yang ada di sini. Ini udah ada di sini titik-titiknya. Kita bisa hubungkan ke sini. Nah, lalu faktornya kita bisa pakai gene pool lagi. Kita tarik gene poolnya. Tapi kali ini kita modifikasi dulu. Ini kita bikin desimalnya 2, lalu maksimumnya 1. Untuk skala ya. Jadi misalnya kalau ini saya hubungkan, nah dia jadi seperti itu teman. Ini kita atur misalnya ini di 1, ini di 0,7 misalnya. Dan di sini misalnya 0,5 lagi. Ini kita off. Ini udah jadi seperti ini teman-teman. Lalu kita loft. Nah, bentuknya udah kelihatan teman-teman, kurang lebih seperti itu. Ini tinggal diatur aja. Oh, misalnya di atasnya mau agak gedein dikit. Atau lalu misalnya ini agak dirampingkan. Nah, sekarang teman-teman kita akan mulai dari membuat bentuk kolom yang bentuknya pipe. Ini kita off dulu, kita akan mulai dari sini. Nah, ini caranya adalah kita klik divide curve. Teman-teman hubungkan geometri ke curve-nya. Nah, ini ada udah ngebagi curve-nya. Misalnya count-nya itu kita kasih misalnya 0 sampai 20, lalu kita hubungkan. Ini kita misalnya di 14 misalnya. Nah, dari sini kita pengen menghubungkan titik-titik ini, titik yang ada di sini, titik ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3, dan seterusnya.
kita pilih flip metric. Ini kita hubungkan dulu teman-teman. Nanti saya jelaskan kenapa kita harus menggunakan flip metric. Lalu dari sini teman-teman type interpolate yang ini, lalu teman-teman hubungkan ke sini. Nah, dia udah jadi teman-teman. Ini tinggal kita type pipe 0.75 misalnya. Oke, kita hubungkan. Lalu curve-nya. Nah, dia udah jadi bagian depannya pipe-nya seperti ini. Oke, saya step back sebentar. Saya mau jelasin apa itu flip metric. Teman-teman type panel dulu. Lalu teman-teman hubungkan ini. Nah, di sini kan ada jumlah titik-titik, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di panel itu ada titik-titik ini, ada titik 0, 1, 2 sampai 13. Ini merupakan sekumpulan titik-titik di rectangle 1. Lalu ini adalah sekumpulan titik-titik di rectangle level 2 dan seterusnya. 5 grup titik-titik. Makanya garis di sini itu putus-putus. Itu menandakan data yang diinput ke sini itu adalah grup data. Flip metric itu adalah kalau teman-teman klik panel di sini. Nah, kita hubungkan. Dia menyusun datanya sudah tidak lagi per level rectangle, tetapi per vertikal. Oke, teman-teman, ini adalah ilustrasi grup data input ke flip metric. Ini teman-teman lihat ada poin 1A, 1B, maksudnya 1 itu adalah di lantai 1, 2 itu di lantai 2, dan seterusnya. Ini ada grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Ini adalah input sebelum ke flip metric. Setelah masuk ke flip metric akan menghasilkan output seperti ini. Jadi dia nge-flip data ya. Tadi yang harusnya horizontal, dia grupkan secara vertikal kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman mengerti bagaimana sih flip metric mengubah dataset di Grasshopper. Ini saya next, terus preview supaya teman-teman dapat gambaran. Jadi interpolate ini adalah dia membuat garis dari hubungan titik-titik ini. Jadi dia menghubungkan. Jadi dia jadilah garis. Garisnya kita ambil lalu kita pipe.